X-nya 2, maka Y-nya 8. Pas ini 2 ya. Sini 8. Nah, kita hubungkan sekarang. Jadi cara gambar grafis seperti ini ya. Dengan cara mengambil sembarang titik pada sumber X, kemudian substitusi ke dalam fungsi, nanti akan dapatkan nilai Y-nya. Nah, sekarang kita hubungkan yang ini ya. Kita hubungkan. Nah, sudah ini. Kemudian kalau kita ngambil X-nya sama dengan min 1 ya, X min 1, kita akan memperoleh Y-nya sama dengan min 1 juga, gitu ya. Kalau Y-nya, X-nya sama dengan min 2, kita dapatkan Y-nya sama dengan min 8. Sudah ini ya. Nah, substitusi lagi ke sini ya. Kita buat titiknya. Min 1 dengan min 1 seperti ini. Ini min 1, sini min 1. Kemudian untuk min 2 pasangan sama min 8. Anggap sini min 8. Digambar dulu kurvanya supaya terlihat ya. Terlihat daerah hasilnya ya. Nah, ini untuk X ini kan sumbu apa namanya? Daerah domain ya. Ini daerah domain ya. Daerah domainnya di mana X-nya anggotanya bilang real ya. Dilihat dari mana? Dari sini ya, dari ini real ya. Di daerah domainnya ya. Domain. Ya, ini daerah kodomain ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini daerah kodomainnya. Kodomain itu anggotanya adalah setiap titik yang ada di sumbu Y merupakan elemen dari bilangan real. Nah, gitu. Nah, kemudian kita bisa cek dengan cara substitusi sembarang titik yang ada di sumbu X ya. Nanti kita lihat hasilnya ya. Apakah setiap kali kita mengambil sembarang titik pada sumbu X, dia memiliki pasangan nggak di sumbu Y ya. Nah, setelah kalau kita ngambil titik di sini di antara min 1 sampai min 2. Nah, seperti itu ya. Pasangan ini namanya daerah hasil gitu ya. Kalau kita ngambil di sini titik-titiknya, maka dia akan memiliki pasangan di sumbu Y. Nah, gitu. Kita ngambil di sini, pasangan juga ada ya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan ya, setiap kali kita mengambil sembarang titik yang ada di sumbu X ya, maka dia akan memiliki pasangan yang ada di sumbu Y. Nah, pasangan yang dihasilkan adalah berupa bilangan real juga gitu ya. Jadi di antara 0 sama 1 kan ada setengah ya. Ketika kita ngambil setengah ya, nanti pasangannya juga bilangan real ya. Setengah pangkat 3 kan hasilnya 1/8. 1/8 juga bilangan real ya. Nah, jadi dari sini ya, untuk daerah apa namanya, daerah rengnya itu adalah sepanjang sumbu Y ini ya. Daerah rengnya itu adalah ada di sepanjang sumbu Y. Nah, gitu. Seperti ini ya. Ini ya. Mati dari gambar ya, bisa kita simpulkan di akhir bahwa ya daerah domain ya. Domain sama dengan daerah kodomain ya. Kodomain sama dengan daerah reng. Nah, ketiga poin ini terpenuhi, maka bisa dikatakan sebagai fungsi bijektif. Nah, jadi fx sama dengan x pangkat 3 adalah fungsi bijektif. Nah, ketika dia bijektif, maka terpenuhi syarat mempunyai memiliki inverse ya. Memiliki inverse. Esok. Seperti itu. Ya, silakan kalau mau bertanya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nggak ada pertanyaan? Hibur katanya. Ya wis bayar nek. Ada pertanyaan ya? Kita lanjut ya. Rekurrensi ya. Basis ini ya adalah nilai awal ya. Nih, jadi basis itu adalah nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Sebenarnya intinya
basis ini adalah nilai awal ya, standar yang digunakan ketika ingin memecahkan masalah fungsi rekursif ya. Jadi ini sebagai standar bakunya nih ya. Nah ini ya, jadi definisi awal adalah basisnya ya. Jadi basis itu berisi nilai awal ya yang dijadikan standar dalam menyelesaikan masalah fungsi rekursif. Kemudian ada bagian yang kedua yaitu recurrence. Recurrence ini adalah bagian yang mendefinisikan dirinya sendiri ya. Jadi pada bagian ini adalah berupa fungsi ya. Pada bagian ini berupa fungsi ya yang mendefinisikan mengenai dirinya sendiri ya. Jadi recurrence ini adalah berupa fungsi ya yang mengacu pada pertanyaan ya. Jadi biasanya ya ini lebih condong ke pertanyaan ya. Jadi fungsi yang mengacu pada pertanyaan soal ya. Kemudian nanti pada akhir pernyataan ya, dia akan mengacu pada nilai basisnya atau nilai awalnya seperti itu ya. Sebagai contoh misalnya bentuknya seperti ini ya. Misalnya ada fx ya. Di sini punya dua kemungkinan nilai ya. Misalnya dia akan bernilai 0 ya ketika x-nya tidak sama dengan 1 gitu ya. Atau x sama dengan 1 misalnya. Nah, itu dia akan bernilai n per 2, x per 2 ketika x-nya itu lebih dari 1. Misalnya gini ya. Seperti ini. Nah, nilai awal dari si fx ini ya. Jadi ketika fx-nya sama dengan 1 ya. Fx sama dengan 1, maka nilainya itu sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, nanti dalam penyelesaian ya yang ini ya, dalam penyelesaian yang ini akan mengacu pada ini ya. Akan mengacu pada f1 sama dengan 0 ya. Sehingga kalau pertanyaannya f sama dengan 5, f sama dengan misalnya 4, misalnya gini, f4 sama dengan berapa ya. Nah, nanti penyelesaiannya nanti akan mengarah ke sini gitu ya. Untuk F4-nya kan lebih dari 1, nanti akan mengarah ke fungsi ini. Ini namanya recurrence ya. Ini recurrence ya. Recurrence itu biasanya fungsi yang mengacu pada pertanyaan ya. Kemudian dari recurrence ini nanti akan mengarahkan ke bentuk basisnya ya. Bentuk pernyataan khusus ini namanya pernyataan khusus ya. Ini pernyataan khusus. Ya, ini pernyataan khusus. Dan khusus ya yang nah, misalkan diketahui definisi dari faktorial. N faktorial sama dengan 1 jika n-nya sama dengan 0. Ini sebagai basisnya ya. Karena dia mendefinisikan n ini gitu ya. Ketika n-nya sama dengan 0 maka nilainya 1 seperti itu. Nah, kemudian ada recurrence. Recurrence itu adalah bentuk umumnya. Bentuk umumnya seperti ini. Nah, ini recurrence ya. Nah, ini recurrence ini berlaku ketika n lebih dari 0. Ya, jadi pernyataan yang ini ya sebagai bentuk khusus, yang ini sebagai bentuk umumnya. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah nilai dari 5 faktorial. Nah, dari 5 faktorial berarti kan secara teori peluang 5 faktorial itu artinya apa? Perkalian terbalik ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kalau misalnya kita caranya ya, karena 5 ini lebih dari 0 ya, ini kan syaratnya apa? N-nya harus lebih dari 0. Baru bisa menggunakan ini ya gitu. Nah, ketika n-nya sama dengan 0 maka baru menggunakan yang ini. Nah, gitu. Nah, jadi untuk yang 5 faktorial kita bisa gunakan yang recurrence ya. N faktorial sama dengan n dikali n min 1 faktorial. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kalau n-nya 5 berarti 5 faktorial sama dengan 5 dikali 5 kurang 1 jadi 4 ya. 4 faktorial. Nah, seperti ini. Kemudian kalau 4 faktorial ya sama dengan berarti n kali n min 1 berarti 4 dikali dengan 3 faktorial. Kalau 3 faktorialnya berarti 3 dikali 2 faktorial. Nah, kalau 2 faktorial berarti 2 dikali dengan 1 faktorial. Nah, seperti ini. Nah, kalau 1 faktorial ya berarti 1 dikali dengan 0 faktorial ya. Cari 2 faktorial. 2 faktorial kan sama dengan 2 dikali 1 faktorial. Dimana 1 faktorial sama dengan 1, jadi 2 kali 1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2.
Seperti ini. Nah, kemudian untuk 3 faktorial ya. Berarti 3 faktorial itu sama dengan 3 dikali 2 faktorial, di mana 2 faktorial kali 2 sama dengan 6. Nah, seperti ini. Nah, kalau 4 faktorial berarti 4 dikali dengan 3 faktorial. Di mana 3 faktorial itu 6 ya, berarti 4 kali 6 sama dengan 24. Faktorial terakhir ini faktorial sama dengan 5 kali 4 faktorial. 4 faktorial 24, jadi 5 kali 24 sama dengan 20. Nah, jadi ini contoh soal dari fungsi rekursi seperti ini ya bentuknya. Walaupun secara teori peluang ya 5 faktorial teorinya seperti ini kan. Nah, ini dari 6 ini dari mana kan 4 kali 3? Kok bisa 46 ya, Pak? Iya kan 6 ya. Oh, hasilnya di yang ini 3 kali 2 ya, Pak? Iya, ini bukan 3 ya, 3 faktorial nih. Kan 3 faktorial sama dengan 6 ya. Berarti 4 kali 3 faktorial sama saja dengan 4 kali 6. 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Kalau bisa, Pak. Bisa ya. Iya. Berarti masih ada yang di jalan ya? Ada suara motor ya? Nah, soal berikutnya yang ini. Nah, ini fx sama itu sama dengan 1. Seperti ini. Nah, yang ditanya apa? F5 ya. F5. Nah, kita perhatikan F5 berarti ini X-nya 5 kan gitu ya. Nah, ini ketika X-nya tidak sama dengan 0 ya, maka menggunakan definisi umum ini. Nah, ini sebagai fungsi rekurensi, ini sebagai basis ya. Ini basis ya. Yang ini sebagai rekurensinya. Recurrence. Nah, sehingga untuk penyelesaian dari pertanyaan dari F5 ya disesuaikan dengan syarat ini. Ketika X tidak sama dengan 0 maka menggunakan yang ini. Karena 5 itu tidak sama dengan 0 maka menggunakan yang bagian yang referensinya. Fx sama dengan 2 Fx min 1 ya. Nah, di mana X-nya 5 berarti 2 kali F4. Ini ya. Kalau F3 berarti 2 kali F2. Nah, kalau F2 berarti 2 kali F1. Nah, kalau F1 berarti sama dengan 2 kali F0. Di mana F0-nya sama dengan 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya kita menentukan nilai F2 ya. Karena F1 sudah dapat, F1 sama dengan 2. Nah, jadi F2 itu sama dengan 2 kali F1. Di mana F1 sama dengan 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau F3-nya berarti 3 dikali 2 dikali F2 ya. Berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi F2-nya 4 kan ya. Kemudian kalau F4-nya berarti 2 kali F3. Karena F3-nya 8, berarti 2 kali 8 sama dengan 32. Ini jawabannya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Saya lanjut ya. Soal berikutnya nomor 3. Nah, ini soal nomor 3. Mas. Jadi soal nomor 1, 2, sampai 3 ini adalah contoh soal UTS ya. Jadi contoh soal UTS tahun-tahun sebelumnya ya. Akan tapi tiap tahun soal UTS tentang rekursi pasti beda soalnya ya. Bentuknya pasti beda ya. Jadi nggak ada yang sama. Tapi intinya soalnya bentuknya seperti ini. Nah, untuk yang ini ditanyakan adalah F6 ya. Ini sama bentuknya ya. Untuk X0 maka nilai Fx-nya akan sama dengan 0. Nah, ini artinya F0 itu sama dengan 0. Nah, gini. Gitu ya. Nah, untuk X lain daripada 2Fx min 1 ditambah dengan X kuadrat. Berarti kalau F6 ya, berarti 2 dikali F5 ya, ditambah dengan 6 kuadrat 36. Nah, gitu.
ya. Paham ya? X-nya 6 ya. Kemudian kalau F5 ya, berarti 2 kali F4 ditambah dengan 5 kuadrat jadi 25. Kalau F4 berarti 2 dikali F3. Nah, 4-nya dikuadrati jadi 16. Nah, kemudian F3 lagi sekarang 2 kali F2 ya ditambah dengan 3 kuadrat jadi 9. Nah, gitu. Kemudian untuk F2 ya berarti 2 kali F1 ya ditambah dengan 4. Kemudian F2 kali 0 ya ditambah dengan 1 sama dengan 1. Nah, kita peroleh nilai F1 sama dengan 1 ya. Nah, baru nentuin F2 ya. F2 itu sama dengan 2 kali F2 ya. Ya, F2 itu sama dengan 2 kali F1 ya. 2 kali F1 ditambah dengan 4. Nah, gitu. Di mana F1-nya sama dengan 1, berarti 2 kali 1 ya ditambah 4 sama dengan 6, gitu ya. Kalau F3 berarti 2 kali F2. Di mana F2-nya sama dengan apa? F2 sama dengan 6 ya, berarti ini ditambah dulu dengan 9 ya. 9 berarti 2 kali 6 ditambah 9 sama dengan 21. Nah, seperti ini. Kemudian F4 ya. F4 itu sama dengan 2 kali F3 ditambah dengan 16 ya. Berarti 2 kali F3 58. Kalau F5 berarti 2 kali F4 ya ditambah dengan 25. Berarti 2 kali F4-nya sama dengan 458 kali 58 ya ditambah dengan 25. Udah. Hasilnya sama dengan ini hasilnya 116 ya. 116 tambah 25 jadi 141. Nah, kemudian kalau F6 ini 2 kali F5 ditambah dengan 36 ya. Berarti 2 kali 141 ditambah dengan 36 sama dengan berapa nih? 318 ya. Iya enggak? Nah, ini jawabannya ya. 318. Nanya kalau misalnya kita nggak ngerjainnya langsung dari F1-nya kan kalau di Bapak itu dari F6 ya Pak. Kalau kita ngerjainnya dari F1-nya boleh nggak sih Pak? Jadi nggak double ngerjain gitu boleh nggak Pak? Tapi secara urutannya kurang tepat ya. Sesuai dengan pertanyaannya, tahu F1 dari mana? Tahu Iya F1-nya? ngerjainnya. Sudah Ya jadi tahu adanya F1 itu dari mana? Kalau kita mulai dari F1 nih ya. Tahu adanya F1 itu dari mana? oh, iya. Iya kan? Iya Pak. Nah, ini kita tahu F1 karena di sini ada F1 gitu ya. Kita tahu F2 di sini karena ada F2 di sini. Gitu ya. Oke Pak, ngerti Pak. Makasih Pak. Seperti ini ya. Iya, sama-sama. Silakan yang lain. Kalau paham. Pak, ini kan ntar dikirim di grup ya Pak ya? Yang Bapak. Iya, saya kirim di grup. Ya. Oh, makasih Pak. Iya, saya kirim di grup. Nah, berikutnya soal nomor ini ya. Ini soal dari file yang saya kirim ya. File yang saya kirim. Kalau yang sedang saya jelaskan ini file yang saya kirim minggu lalu ya, kan ada di grup itu ya. Yang bentuknya PowerPoint ya. Yang bentuknya slide ya. Nah, itu filenya saya gunakan ini. Nah, cuma tambahan soal yang ini saya ambil dari soal file yang sudah saya kirim barusan ya. Tadi ada saya kirim file kan ya? Sudah saya kirim belum filenya? Belum Pak. Oh, belum ya? Oh, file yang ketiga belum berarti ya? Belum. Ya, ntar saya kirim nanti ya. Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Iya. Lupa saya berarti. Ini harus saya basis karena kan ini kalau kita substitusi bilangan ganjil nanti hasilnya adalah langsung bilangan bulat ya. Langsung ada hasilnya gitu. Jadi basisnya ada 2 harusnya ya. Yang ini basis ya. Yang ini basis.
Kalau yang ini sebagai rekurrensi. Nah, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya F20 kan? Ya, berarti F20 sama dengan ya. Nah, kita jabarkan berdasarkan rekurrensinya gitu ya, rekurrensinya. Nah, sebelumnya kita bagi dua dulu ya, karena di sini ada dua kasus ya, ada ganjil sama genap ya. Jadi kita bagi dulu di sini genap ya. Yang sebelah sini ganjil. Seperti ini. Nah, F20 genap ya. 2F X min 2 ditambah dengan Fx min 1 dikurangi 2X. Nah, kalau yang ganjil menggunakan yang ini. Fx sama dengan 4X dikurangi dengan 3. Nah, ini. Kalau F20 berarti 2 kali F18. Nah, gitu ya. Ditambah dengan F19. Nah, ini kan X kurang 1 ya. Ini X kurang 2. 20 kurang 2 kan 18 ya. 20 kurang 1, 19. Dikurangi 2 kali X. X-nya 20 berarti 40. Nah, di sini ada F19 ya. F19 kita cari dulu F19 menggunakan ini. Kalau F19 sama dengan 4 kali 19 dikurangi 3. Sama dengan berapa? 78 ya. 76 ya. 76 kurang 3 73. Nah, ini F19 sudah dapat ya. Nah, sekarang F17 dikurangi 2 kali 18 36. Nah, seperti ini. Nah, berarti kita butuh F17 kan ganjil ya. Tentukan dulu F17 ini. 17 sama dengan 4 kali 17 ya dikurangi 3. Ini 68 kurang 3 jadi 65. Seperti ini. Nah, kemudian tentukan lagi F16. F16 sama dengan 2 kali F14 ditambah dengan F15 dikurangi dengan 2 kali 16 32. Nah, sekarang kita butuh F15. F15 sama dengan 4 dikali dengan berapa nih? 15 ya. Dikurangi 3. 60 kurang 3 57. Kemudian berikutnya F14 dikurangi 28. Atau kita habiskan dulu yang genap ya. Tentukan dulu yang genap. F12 ya sama dengan 2 kali F10 ya ditambah F11 ya dikurangi 24. Sekarang F10 lagi ya. F10 sama dengan 2 kali F8 ditambah dengan F9 dikurangi 20. Sekarang F8 2 kali F6 ditambah dengan F7 ya dikurangi dengan 16. Nah, gitu ya. Lanjut ke sini. Sekarang F6 sama dengan 2 kali F4 ditambah dengan F5 dikurangi 12 ya. Terus F4 sama dengan 2 kali F2 ditambah dengan 1 F1 dikurangi dengan 4 gitu ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu F1 ya. F1-nya berapa? Diperoleh dari yang ganjil ya. Yang ganjil. Nah, kita bagi 2 saja ya. Berarti ini F. Kita butuh F13 ya. Jadi F13 sama dengan 4 kali 13 dikurangi 3. 52 kurang 3 jadi berapa? 49 ya. Terus F11 4 kali 11 kurang 3 41 ya. 41. F9 4 kali 9 kurang 3 berarti 33. F7 4 kali 7 kurang 3 sama dengan 17. 17 ya. Di sini ya. F3 sama dengan 4 kali 3 dikurangi 3 ya. Iya. 9 ya. Iya.
Terus F1 sama dengan F1. 4 kali 1 4, 1. dikurangi 3 sama dengan 1. 1. F1 1. Tinggal lanjutkan aja di sini ya. Iya, Pak. Di F2-nya sama dengan 2 F0. F0 sama dengan 5 ya. Ya. Untuk X-nya 0 maka nilainya 5 gitu ya. Jadi kali 5 tambah F1-nya 1 ya. Iya, Pak. Dikurangi dengan 4. Hasilnya sama dengan 7 ya. Ya kan? 10. Yang benar 7, Pak. Ya, sekarang F4. Tentukan lagi F4. F4 itu dari 2F2 ditambah F3 kurang 8 ya. 3 dikurangi 8 ya. Nah, di mana F2 sama dengan berapa? Tadi F2-nya 7 ya. Iya, Pak. 7 ditambah F3. F3 9 ya. Kurang 8. F3 9 ya. Hasilnya sama dengan 15. Ini ya. Terus berikut F4 ya. F6 ya, F6. 2 F4 ditambah F5 dikurangi dengan 12 ya. Gitu. Gimana F4 sama dengan 15 berarti 2 kali 15 ditambah F5 tadi berapa? 17 ya. 4 kali 5 20 kurang 3 17 dikurangi 12 ya. Hasilnya 35. Nah, gitu. Terus F8 berarti 2 kali 35 2 kali 35 ya. Ditambah dengan F7. F7 itu 25 ya. Kurangi 16 ya. Sama dengan 70 tambah 9 ya 79. Gitu. Terus F10 sekarang. Itu 2 kali F8 ditambah dengan F9 dikurangi 20 ya. Iya, Pak. F8 jadi 9. F9 33 ya. Iya, Pak. Dikurangi dengan 20. 20. Ini hasilnya berapa nih? 2 kali 7. 158 ya. Pak. Tambah 13. 171 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, berikutnya F12 sekarang. 12. Berarti F10 tambah dengan 2 kali F10 ya. Tambah 17. 359. Ya. 71. 359, Pak. 359 ya. Terus F14 itu 2 kali F12 tambah F13 dikurangi 28 359 F13 ya. Berarti 52 kurang 3 berarti 49 ya. Kurang 28. 739, Pak. 739 F16 2 kali F14 tambah F15 dikurang 57 ya. Kurang 32. Hasilnya berapa nih? 1503, Pak. Ya? 1503. 503. Jadi F18 2 kali F16 tambah dengan F17 kurang 36 ya. 2 kali 1503 F17 apa ya F17 65 ya. Kurang 36. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Ya? 3,035. 3 0,35. 3 0 2 kali 3035 F19 berarti 76 kurang 73 ya. 40. Berapa hasilnya?
6103 Pak. 3 Pak. 6103. Ini jawabannya. Ya, caranya seperti itu ya, diurutkan penjelasannya seperti ini caranya. Ya, baik. Ya, mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan dulu ya. Atau ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Karena sudah ditunggu sama Pak Nadun ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Untuk pembahasan ini saya akan share di grup.